Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, masyaallah. Anda dengar antum sudah duduk dari pagi ini. Iya. Masyaallah. Pagi sampai siang, makan siang, enaknya apa nih? Hah? Enaknya nuntut ilmu insyaallah. Enaknya ngaji ya. Alhamdulillah, taufik, pertolongan serta hidayah dan kehendak baik Allah yang patut kita syukuri ya, tercurah kepada kita di hari ini setelah nikmat-nikmat zahir ya Allah curahkan kepada kita. Enggak nyampe tsunami, enggak nyampe sini. Alhamdulillah, aman, sehat. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, rezeki masih luas. Alhamdulillah. Ditambah lagi tentu saja syukur kita kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mengarungi kehidupan kita dengan terus menambah kebaikan, menambah keutamaan. Tadi salat subuh, kemudian tadi salat duhur, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat udah beres, bertebaranlah di muka bumi. Dalam rangka cari apa? Wabtagu min fadlillah. Carilah keutamaan Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, keutamaan di atas seluruh keutamaan yang wajib antum cari ya, selain cari ma'isyah, cari istri, cari anak ya, selain cari duit, talibud dunya, mencari dunia. Sebetulnya Allah katakan tadi, wabtagu min fadlillah. Carilah keutamaan Allah. Maka keutamaan di atas seluruh keutamaan yang bisa menyelamatkan dan mengarahkan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah keutamaan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 113, ketika Allah menurunkan Al-Quran dan sunnah hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Apa al-kitab? Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Ibnu Katsir katakan sunnah.
hadis. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an wal hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan engkau wahai Muhammad apa-apa yang dahulu kau tidak ketahui. Kami taklimkan wa 'allamaka, 'allama yu'allimu ta'liman. Ya. Kami ajarkan kepada engkau, kami taklimkan kepada engkau apa-apa yang dahulu kau tidak ketahui. Lalu kata Allah di akhir ayatnya, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh fadlullah, Allah bilang tadi apa? Wabtagu min fadlillah. Sungguh fadlullah, keutamaan Allah atasmu sangat besar. Maka fadlun azim, keutamaan di atas seluruh keutamaan adalah keutamaan ilmu. Makanya generasi terhebat dahulu ya menjadi generasi terhebat di dunia dan sudah stempel masuk surga ketika mereka mendapatkan curahan keutamaan ini. Kalau dari sisi rumah antum lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Kalau dari sisi kendaraannya, antum ada yang pakai Alphard, ada yang pakai Fortuner. Abu Bakar Siddiq pakai keledai. Ya. Kalau dari sisi harta, ya Allah. Sebagian sahabat mau nikah, Pak, cari cincin besi aja nggak ketemu. Antum, masya Allah, mau nikah bisa 5 bahkan. Nggak boleh 5 ya. Bolehnya berapa? Cuma 1 tapi. Masya Allah, kita masya Allah dari sisi dunia masya Allah. Maka selamatlah sahabat ketika mendapatkan keutamaan ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kamilah yang telah mengutus kepada kepada orang-orang ummi, orang jahiliyah, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan Rasul ini? Yatslu alaihim sama, yatslu alaihim ayatihi, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan membacakan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Maka berubah total 180 derajat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulunya mereka itu sesat banget, tapi berubah menjadi radhiyallahu anhum wa radwan. Maka ma'asyiral muslimin, kalau pencari dunia semangat, terkadang tidak kenal siang, tidak kenal malam. Terkadang ya kepala jadi kaki, kaki jadi sop kaki. Jadi kepala banting tulang, peras keringat, hanya untuk mencari sebab kebaikan sementara. Ya, maka seyogianya seorang talibul ilmi ya harus lebih semangat menuntut ilmu, karena yang dia cari sebab kebaikan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh baik oleh Allah, maka Allah fahamkan dia agama. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak kenal Bukhari, Al-Imam Al-Mubajjal, ikhwan, Bukhari jadi Bukhari setelah mengarungi 36 negara, bertemu 1000 guru tanpa pakai lion air. Apalagi Matic belum ada, Avanza, Innova enggak ada. Allah, 36 negara, bayangkan. Kebayang enggak? Allahu Akbar. Ketemu Alfa ya 1000 guru, dia katakan. Antum berapa gurunya? Negaranya mana aja antum? Negara Tangerang, negara mana lagi? Ini di sini masih merah putih kan? Oh masih, alhamdulillah. Barangkali beda bendera Pandeglang sama Tangerang. Ya.
Maka ma'asyal muslimin, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, safety untuk keselamatan dunia dan akhirat, wallahi tidak ada yang lain kecuali al-ilmun nafi'. Saya tutup muqaddimah sedikit ini dengan perkataan al-Imam Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab, la sabila, tidak ada jalan ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah, wa ilal wusuli ila ridwani, untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah, wal qurbi bihi fi jannatih, dan untuk sampai kepada dekat dengan Allah di surganya, illa an tariqil ilmin nafi, kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Mana sumbernya? Alladzi ba'atsa bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, yang sumbernya dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ya, oleh karena itu musim gimana nih? Udah makan nasi padang, siang lagi tidur apa ngaji? Ngaji sambil tidur, Ustaz. Ya, biasanya kalau siang gini doa majlis ilmunya bismika Allahumma amutu ahya. Ya, apalagi ustadznya serak-serak basah, enak didengar, langsung tidur. Barakallahu fikum. Ya, tidak luput juga ikhwan, kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali sudah sampai kabar kepada antum musibah yang mengenai saudara kita. Mungkin di antara kita juga ada cerita tadi yang kena saudaranya, di Carita sampai dari Anyer sampai Labuan, sampai Tanjung Lesung, bahkan sampai Taman Jaya, Ujung Kulon. Ya. Namun alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah, walaupun tentu saja ini musibah. Ya, musibah yang mengena saudara kita tidak separah alhamdulillah yang terjadi di Palu, yang terjadi di mana? Di Lombok. Alhamdulillah, itu yang pertama. Biasanya korban pun tidak terlalu, ya, walaupun subhanallah adalah ujian, ya. Dan yang cukup parah adalah di Sumur, ya, karena Anyer, Carita, Labuan, itu memang yang terkena imbasnya banyaknya adalah villa dan hotel-hotel, ya. Makanya banyak meninggal para tamu, ya. Insyaallah syahid bagi yang muslim, azab bagi si kafir. Ya, salah siapa dia kafir kan? Nah, ya. Kemudian adapun masyarakat alhamdulillah imbasnya kecil, ya, kecuali hanya sedikit, hanya saja mereka sampai hari ini tidak berani untuk mendekati laut. Jadi mereka ngungsi ke atas, ya, ke bukit-bukit, ya. Nah, yang cukup parah memang ada di Sumur, ya, dan daerah Taman Jaya. Dari Pandeglang sekitar 4 jam. Taman Jaya sekitar 5 jam setengah. Alhamdulillah, ya, teman-teman di sana dan masya Allah kaum muslimin dari berbagai daerah kan mengakses bantuan itu lebih mudah. Dari Jakarta nyampe, dari mana-mana nyampe, ya. Jadi cukup banyak alhamdulillah bantuan, dan kita pun dengan teman-teman membuka posko bersama As-Sunnah bersama. Ya, posko utamanya ada di Labuan, ya. Cabangnya ada di Sumur, bahkan kemarin kita buka posko baru, ya, karena kabarnya orang-orang Nasara sudah buka di sana di ujung, ya, buka klinik dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah ada ke sana. Baik, oleh karena itu alhamdulillah teman-teman, ya, bergegas datang ke sana, dan insya Allah itu juga mudah-mudahan nanti sudah menjadi daerah binaan kita ke depan insya Allah. Ikhwani fillah azayakum, baik. Gimana nih? Nanti malam ngapain nih nanti malam? Atau besok malam? Bakar lele apa main trompet? Ya, ana sih nggak niup trompet Ustaz, cuma bakar lele doang. Bodoh. Nunggu jam 12 malam bakar lele. Mau bakar lele, mau bakar apa sama, haram. Bahkan kata para masyayikh, ya, melihat mercusuar malam itu saja antum senyum ditanya iman antum. Ya. Melihat mercusuar kembang api di malam itu antum senyum ditanya iman antum. Ainal iman. Ya. Sebuah budaya
yang sangat identik dengan kelahiran seorang nabi yang dikultuskan. Masehi. Al-Masih. Masih Dajjal apa Masih Maryam? Masih Ibnu Maryam. Ya. Maka ini adalah, nanti akan kita jelaskan, adah budaya Nasara. Makanya kita ini bahas tentang tasabuh nggak cocok hari ini. Sabtu atau Minggu nggak cocok, harusnya Jumat. Ya, ini Sabtu apa Minggu ini? Ini Ahad. Ahad ini hari siapa? Bahas tasabuh antum ngajinya hari Minggu. Aduh. Antum sudah bahas tasabuh ngajinya hari Minggu, gimana tuh? Jaka sembung itu. Gimana lagi Ustaz? Jumat masuk. Jumat masuk kerja. Ustaznya nggak datang lagi gitu. Darurat kadang-kadang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, tema ini tema yang sangat darurat. Kenapa darurat? Karena bersinggungan dengan akidah, prinsip yang wajib terpatri dalam dada seorang muslim. Lakum dinukum waliyadin. Agama ente, agama ente, agama aneh, agama aneh. Ente, aneh-aneh. Aqidatul wala'i wal bara. Aqidah wala dan bara. Dan ini puncak akidah. Puncak keimanan. Puncak tauhid. Tauhid Anda tidak akan diterima tanpa an-nafyu wal itsbat. Ya. An-nafyu al-wala, bahkan dia didahulukan. Maaf, al-bara, bahkan dia didahulukan. La ilah, bara, berlepas diri. Ya, putus hubungan dengan nyamuk. Naam, bara, berlepas diri. Ya, la ilah, berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan tentu saja tidak lepas dari para pelakunya. Baru setelah itu isbat, menetapkan bahwasanya yang kita sembah illallah, wa man yu'min billah, wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah wa man yakfur bitaghut. Siapa yang kufur dengan tagut, bisa berupa berhala, manusia, semua bisa jadi tagut tuh Pak. Bukan yogut, tagut. Ya, wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Berlepas diri dulu dari tagut. Makanya manhaj Ahlus Sunnah, manhajus salaf dikenal juga dengan manhajut tasfiyah dan tarbiyah. Mana aja Pak? Tasfiyah. Apa tasfiyah? Nih, mau minum nih. Mau minum? Gelasnya dibersihin dulu apa langsung diisi? Iya. Gelasnya penuh syirik, penuh bid'ah. Gelasnya penuh subhat, penuh syahwat. Gak mungkin bisa dicampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh dicampur hak dan batil. Maka harus dibersihkan dulu al-bara. Ya, berlepas diri dari seluruh noda yang bisa merusak kesucian agama kita yang sangat suci. Dinul khalis, dinul mukhlis, dinul khalis, din yang sangat suci, din Islam. Baru setelah itu tarbiyah, ditarbiyah, diisi dengan air yang, baru setelah itu di mana? Diminum. Bismillah apa ya? Baru setelah itu diminum.
Kenapa? Karena wadahnya suci, airnya juga suci. Maka akidah tasyabbuh atau bab tasyabbuh ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Muskilahnya akhi, sunnatullah telah terjadi dan kabar telah sampai. Ya, bahwa kondisi umat akhir zaman umat yang terbawa arus, umat beok. Tahu beok enggak? Tahu beok? Degum. Pokoknya yang dia dengar dia ikut itu. Beok itu diajarin baik-baik, diajarin buruk-buruk. Hati-hati Pak. Umat beok. Ya. Umat yang sudah disenyalir ada kabar-kabar ini buruk bukan untuk diikuti, tapi diperikatkan. Apa kabarnya? Ya, tidak asing di tengah antum. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sanan, jamak dari sunnah, budaya, ya, cara hidup, gaya hidup, tuntunan, perjalanan, sirah. Ikhwan, la tattabi'an, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, pasti mual hente. Tidak akan tidak. Tapi sekali lagi ini kabar bukan untuk diikuti. Sebuah kepastian yang harus kita hati-hati. La haula sunnatullah. Ya. La tattabi'an, sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum. Tuntunan umat sebelum kalian. Shibran bisyibrin. Saking dekat. Dira'an bidira'an. Sahastan Ustaz. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Walaupun mereka masuk ke lubang dob. Ya. Pak, lubang dob tuh ya lubang tikus, Pak, kayak tikus. Dob tuh kayak tikus. Bukan biawak, kayak tikus. Ya, sejenis itulah, seperti biawak kecil. Lubangnya kayak lubang tikus. Bisa enggak antum masuk lubang tikus? Masuk. Apalagi Nabi dibicaranya di hadapan orang Arab gede-gede, bukan kayak antum. Hidungnya aja gede. Kalau antum pesek kan. Walaupun mereka masuk ke lubang dob, maksudnya walaupun perkara mustahil dalam syariat ini. Ya. Niscaya mereka akan memasukinya. Mustahil dalam syariat ini. Wanita tidak berjilbab. Lihat wanita muslimah. Mustahil dalam syariat ini. Kuburan ditinggikan dan dibangun. Tapi lihat, kuburan ditinggikan. Mustahil dalam syariat ini musik diharamkan, dihalalkan. Tapi lihat bagaimana musik menjadi tidak ada musik, tidak asyik. Ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, hatta walaupun perkara yang sangat sulit dalam syariat, ya mereka tetap mengikutinya. Survei membuktikan. Lalu Nabi ditanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah. Apakah yang kau maksud umat sebelum ini Yahudi dan Nasara? Kristen? Kata Nabi, faman sahadai cina. Siapa lagi? Kalau bukan mereka, ya, dan para mengatakan ini yang dominan. Ya, walaupun umat bukan Yahudi dan Nasrani. Olimpiade itu dari mana? Bawa obor. Yunani. Dulu mereka berkumpul di satu bukit namanya Olimpik. Ya, di mana di sana disembah dewa api. Sekarang antum yang bawa keliling Jakarta. Ya, ya, Muslim. Obor, api unggun,
Majus. Para ulama katakan, Nabi katakan, faman, siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, ini dalalah alal ammah. Ini menunjukkan keumuman yang banyak diikuti Yahudi dan Nasrani, namun tidak sebatas Yahudi dan Nasrani. Karena sanana man kana qablakum, ya sifatnya umum juga, termasuk yang Majusi, Hindu, Buddha, Jahiliyah, orang-orang Ajam, Persia, Romawi, dan seterusnya. Sampai ikhwan saking ya begitu terbawanya arus yang begitu kuat, sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel, akan datang ke tengah umatku, akan terjadi di tengah umatku apa yang dahulu didatangkan dan terjadi di tengah Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li. Samanya itu, tasabuhnya, persisnya seperti sendal dengan sendal. Antum kalau beli sendal jepit ukuran berapa? Yang satu 40, yang satu 28. Enggak. Pasti antum marah balik lagi ke orang Padang. Jual sendal. Maaf yang dari Padang ke sini. Ya. Jual sendal gitu. Kata Nabi, hadwan na'li bin na'li. Persisnya itu seperti sendal dengan sendal. Maksudnya podoknya luar biasa. Samanya. Sampai kata Nabi, hatta law ata ya ummahu ala niyatan. Walaupun Bani Israel dahulu, andai kata Bani Israel dahulu mendatangi ibunya terang-terangan, naudzubillah, menzinahi ibunya terang-terangan, lakana min ummati man yaf'alu dzalik. Mendatangi ibunya, bukan istrinya, ibunya terang-terangan, lakana min ummati man ya'ti dzalik. Niscaya akan ada di tengah umatku pun yang melakukan yang sama dengan itu. Innalillah. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itulah kondisi akhir zaman. Ya, di mana umat ngebeok tasyabuh. Maka ini penting, Pak. Dan survei membuktikan, sementara akhi fillah rahimakumullah, tasyabuh di dalam agama kita hukumnya haram. Nanti akan kita sebutkan. Bahkan bisa sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Bisa kafir, bisa fasik. Ya, melakukan dosa besar, bisa makruh sesuai dengan jenis amalan yang ditasabuhinya. Masyaallah muslimin, alhamdulillah. Agama kita ini agama yang sudah sangat sempurna. Bahkan siangnya seperti malam, malamnya seperti siang, terang benderang, putih, yang menerangi kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup di atas cahaya yang begitu jelas, siratal mustaqim, dan kita bisa sampai kepada, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perintah untuk berprinsip dengan agama ini bertubi-tubi dalam Al-Quran. Setiap hari antum bilang, ihdinas siratal mustaqim. Hah? Bukan begitu? Kalau libur sehari gimana tuh nggak baca itu, Pak? Musibah. Hari ini mau libur, nggak pakai ihdinas siratal mustaqim. Kalau sengaja kafir, Pak. Nggak mustahil antum nggak sholat, kecuali yang antum yang haid mungkin. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Baik. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau telah berikan nikmat. Siapa mereka? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jalannya para nabi. Dan nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Ya.
Wasiddiqin, jalannya orang-orang siddiq. Siddiq setelah Muhammad yang terkenal hari ini Abu Bakar, para sahabat. Wasyuhada, para syuhada. Syuhada yang disebutkan dalam Al-Quran, kelompok pertama juga adalah para sahabat yang mati di perang Uhud, di perang Badar. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Juga sama para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Lalu dijelaskan lagi, ghairil maghdub. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang maghdub. Qala an-nabi al-maghdubul yahud. Yahudi. Yang mereka diberikan ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladhalin, ad-dhalin an-nasara. Ya? Betul? Nah, yang mereka diberikan beramal tanpa ilmu. Sudah. Jadi perintah untuk menetap istiqomah di atas agama dan mengikuti manusia-manusia termulia, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, itu yang wajib kita ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Setiap hari antum baca. Dan larangan untuk bertasabuh mengikuti, karena tasabuh itu nanti ada konsekuensinya. Tasabuh itu pasti Pak secara bahasa. Naam, ya. At-tamtsil laisa min kulli wujuh. Ya, musyabahatu syai' bi syai' laisa min kulli wujuh. Itu mengikuti, manut, niru, melu, apalagi ngiringan, terserah antum deh apalah. Ya, tasabbuh. Dan secara istilah tasabbuh itu musyabahatul kuffar. Nanti akan kita jelaskan siapa saja yang diharamkan untuk kita tasabbuh dengannya. Musyabahatul kuffar wal musyrikin wal fasiqin wal munafiqin fi aqidatihim wa ibadatihim wa adatihim wa a'malihimul khassah. Begitu kata ulama. Ya, menyerupai mereka baik dari sisi akidah, ibadah, adat. Seperti nanti kebiasaan mereka nih malam tahun baru gimana? Tanggal 25 gimana? Adat, hari rayanya. Wa a'malihimul khassah, dan amalan-amalan mereka yang merupakan kekhususan mereka. Contoh apa? Amalan khusus mereka apa? Amalan kekhususan mereka. Contoh tadi yang anak pegang. Kenapa antum berjanggut itu? Khaliful Yahuda wal Majus, kata Nabi. Selisih Yahudi dan Majus. Ya. Itu makna tasyabbuh. Dan hukumnya adalah haram. Ikhwani fillah azayakum, subhanallah. Ya. Kalau kita saksikan di hari ini, Allahu Akbar, ikhwan, budaya apa yang tidak diikuti oleh kaum muslimin? Ya. Bahkan di negeri kita, khususnya kita bicara negeri kita, hampir tidak kita lihat syiar-syiar Islam, maksudnya yang nampak. Wanitanya gimana? You can see, can you see? La haula. Yang diperdengarkan gimana? Di Lotte Mart, di Indomart, apa yang didengarkan? Musik. Jangan di pesta, di masjid campur baur laki-laki wanita. Betul. Bisnisnya riba. Riswah. Nerima KTBLC. Sogok menyogok Yahud. Pas ke kuburan ziarah, ya bangun. Yang dipasang gambar-gambar orang-orang soleh.
Apalagi yang tersisa? Ya, gimana nih? Bentar lagi milih siapa nih antum? Ganti apa enggak nih? Musibah nih. Ya, terkadang kita ini harus terpaksa ikut, Pak. Terpaksa. Makanya kalaupun harus milih besok, milih karena maslahat. Harus muncul yang lebih maslahat. Bukan karena ridho dengan suara Tuhan, suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Hukmul Yahudi. Demokrasi, hukmul kafir. Hukum batil yang menyelisih Al-Quran. Saya sering bilang, kalau ada ulama 100, ada preman 101, siapa yang menang di negeri ini? Woi jemaah. Iya. Ada ulama 100, ada preman 101. Suaranya menang 1. Siapa yang menang? Makanya nanti di negeri ini yang menang preman terus, Pak. Iya, subhanallah. Ya, maaf. Ya. Ngajak selesai ini. Nah, tapi itu yang terjadi. Hukmul jahiliyah. Apa yang tersisa? Ya Allah. Di rumah antum, acara apa yang diperlihatkan? Roja TV atau Insan TV? Atau RCTI? Musibah. Ya Allah. Ya. Berbicara tasabuh di rumahnya ada. Berbicara kristenisasi masuk ke rumahnya. Tanpa sadar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlepas diri dari mereka, la tajidu qauman, akhir surat Al-Mujadilah. Tidak boleh ada satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mencintai dan tasabbuh itu buah dari cinta. Kalau antum benci sama seseorang, kira-kira ngikuti dia enggak? Mustahil. Tasabbuh itu buah dari cinta, buah dari bangga. Ada pemuda lagi sedang mengidolakan siapa kira-kira? Ronaldo itu muslim bukan? Bukan. Katakan Ronaldo. Ada Allah. Hah? Rambutnya kayak kuda. Misalkan. Baik. Kita saksikan di hari ini. Bagaimana anak-anak muda, ya Allah, yang ini pakai celana pulpen, pensil. Ya, yang ini robek sana, yang ini ya Allah rambut nggak jelas. Ya karena dia idolakan. Ada cinta, ada kebanggaan. Akhirnya diikuti. Mustahil. Ya. Mana yang lebih dicintai ikhwan? Ya Allah. Mohon maaf saudara kita kemarin, semoga yang wafatnya ya Allah, walaupun ini pelajaran bagi kita. Apa sepentin apa namanya? Sepentin. Apa namanya? Ya Allah. Isyaknya itu kosong masjid, Pak. Isyaknya kosong masjid. Malamnya ya, budaya siapa? Musik itu dari mana? Ya. Dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, yang seperti itu yang diidolakan. Ya. Tabligh akbar ya paling gitu-gitu aja yang datang. Tapi kalau bola, olimpiade dan sebagainya, oh yang datang Masya Allah. Begitulah kondisinya. Survei membuktikan ala fil fitnati saqatu. Mereka telah terjerumus kepada fitnah. Fitnah syubhat dan syahwat, semuanya gurunya Yahudi Nasrani. Syubhat, semua syubhat Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
sayangnya. Ya, umat ini bangga dengan Yahudi dan Nasrani terkadang, tapi bangga dari sisi keburukannya. Terkadang ikhwan maaf ya, misalkan katakan Singapura atau Jepang, maaf ya, atau Anda pernah sekali ke negeri Eropa, itu pun tidak sengaja dan tidak sengaja, tapi subhanallah begitu bersih, ya. Hampir tidak ada klakson di sana, itu rapih, tidak ada klakson ketika naik mobil. Ketika naik bis, subhanallah, semua berdiri ketika ada wanita masuk. Ya, yang kayak gitunya tuh Pak, nggak ada yang berani ngerokok di jalan Pak. Ngelecus gitu ya, 2 tak. Motor 2 tak aja udah nggak boleh itu. Nggak ada yang berani Pak. Ada rest, ada smoking area. Yang kayak gitunya nggak dicontoh Pak. Ya, kebaikan yang itu pun dari Islam, tapi musibah yang dicontoh yang buruk-buruknya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka tasyabuh dilarang dalam agama kita, dan kita diperintahkan istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum." Oleh karena itu kata Allah, "Falidzalika," maka karena itu, "fad'u," teruslah berdakwah, "wastaqim," dan istiqomahlah, kama umirt, sebagaimana diperintahkan, sesuai dengan perintah Allah, wala tattabi ahwa'ahum, ojo ngikuti hawa nafsu mereka. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah katakan, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri, lalu kami buatkan bagi kalian sebuah syariat yang sangat suci. Kemudian kami jadikan kamu berada di satu syariat, satu urusan agama yang sudah jelas, fattabi'ha, maka ikuti saja syariat ini. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan kalian sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil. Ya, itu perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa dilarang tasabuh? Tasabuh dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Pertama, karena asas agama mereka qoma ala dhalalah. Satu. Karena asas agama mereka dibangun di atas kesesatan. Sementara asas agama kita dibangun di atas hidayah. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, siapa yang hendak diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka Allah jadikan dadanya sempit sebagaimana sempitnya orang yang naik ke atas. Maka di atas kesesatan. Satu. Jadi antum ini mau ngikut yang mana nih? Hidayah apa sesat? Salah. Musibah. Ya, cinta dengan hidayah, bangga dengan hidayah. Wa ana minal muslimin. I am Muslim. We are Muslim. Wa ana, saya Muslim. Ente cucunguk. Ya, cucunguk kafir. Ya. Oh, sebentar. Assalamualaikum. Halo. Salam. Sudah nyampe antum? Oke. Baik, ikuti saja Google Map itu. Nanti kalau sudah sampai telepon Anda lagi.
Pokoknya dekat-dekat, ikuti aja Google Map. Ya, ana lagi kajian dulu, nanti ana telepon. Baik. Ya, assalamualaikum. Apa ini lagi ada tim-tim dari Jakarta juga sedang menuju ke, kita ada posko utama di Labuan, ya, dan ada yang lainnya, dan alhamdulillah banjir ya, alhamdulillah banjir bantuan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, pertama karena ya agama selain Islam dibangun di atas kesesatan. Sesat, dolal. Ya, selain Islam kafir, selain Islam dolal. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya, mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan dia rugi. Yang kedua ikhwan, ya at-tasabbuh ini kenapa dilarang? Karena tasabbuh itu tadullu 'alal mahabbati wal wala. Ya, tasabbuh itu menunjukkan atau konsekuensi dari al-mahabbah wal wala. Cinta. Ya, senang, bangga. Sementara agama kita mengharamkan cinta, senang dan bangga dengan musuh-musuh Allah. Ayat yang membuat sibuk dan ribut kaum muslimin kemarin. Ya, di atas kecintaan mereka terhadap agama dan Al-Qur'an. Surat apa tadi? Al-Maidah ya, ayat berapa? 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Terjemahnya, tafsirnya banyak, tapi tafsir yang tidak berkontradiktif. Disebut tafsir tanawu. Tafsir itu ada dua, ada tafsir tanawu, ada tafsir tadad. Ada kontradiktif, ada ya ragam. Sebagian tafsir mengatakan aulia, teman setia. Sebagian mengatakan pemimpin, podo wae. Mau jadi tidak mungkin diangkat jadi pemimpin kalau tidak menjadi teman setianya. Ya, maka Allah haramkan. Lalu Allah katakan, wa may yatawallahum minkum. Siapa yang di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman setianya, idolanya, pemimpinnya, fa innahu minhum. Maka dia termasuk golongan mereka. Baik. Yang ketiga ikhwan, ya, kenapa dilarang tasabbuh? Karena tasabbuh bisa merusak akidah. Bahkan dicap Anda sebagai golongan mereka. Anak kira dalilnya sudah sering antum dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dengarkan kata Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dhillah. Maka dijadikanlah kehinaan wasighar dan keterpurukan ala man khalafa amri, atas orang-orang yang menyelisihi perintahku, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Pak, Bu, ikhwan, kalau sudah menyerupai satu kaum yang itu imbas daripada wala dan cinta, maka nanti di akhirat pun dikumpulkan bersama siapa? Nah, makanya kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti dikumpulkan bersama yang dicintainya. Jadi kalau yang dicintai idolanya pemain bola tapi nggak pernah sujud, ya bodoh, silahkan saja. Nanti dikumpulkan sama mereka. Ya, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Hati-hati makanya ikhwan. Anas bin Malik teriak, kalau begitu aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, dan aku ingin bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Ya udah, kalau gitu siapa yang mencintai? Maka siapa yang untuk ikuti? Maka mereka orang-orang saleh. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya macam-macam tasabbuh yang ya biasa kita
yang diambil atau banyak disadur dari Yahudi atau Nasrani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim dan pernah ditalkhis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Ikhwani fillah azakum, minimal ada 10 gaya tasyabuh atau macam tasyabuh. Sifat-sifat Yahudi yang ada kita dapatkan di tengah kaum muslimin. Dan ini sifat-sifat mereka. Yang pertama ikhwan, sifatul hasad, dengki. SMS. Senang melihat manusia susah, susah melihat manusia senang. Itu deh. SMS. Hasad, dengki, sifat dengki. Ini sifatnya Yahudi. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan ahlul kitab menginginkan law yaruddunakum, andai kata mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran, hasadan, karena bentuk hasad dengki dari mereka melihat kalian di atas iman. Makanya Allah katakan walan tarda. Enggak akan pernah senang ente mereka tuh melihat antum bohong. Ya. Hoak apa ahok ohak ya. Semoga Allah kasih hidayah. Semoga Allah kasih hidayah. Pakai peci, masuk pesantren. Hah? Masuk masjid, musibah. Ya? La haula wala quwwata. Tapi sayangnya kemarin diucapkan selamat sama abah kita ini. Sama kiai kita ini. Ya Allah. Ini musibah, selamat Natal, la haula wala quwwata, musibah. Gimana ya? Imamatul dolal, imam dolal. Bagaimana mengucapkan selamat Natal? Selamat atas apa? Apa Allah katakan? Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang durhaka. Takadus samawati yatafattar, hampir saja langit pecah, wa tanshaqqul ard, bumi terbelah, wa takhirul jibalu hadda, dan gunung luluh lantah, an da'u lirrahmani walada, karena ada satu kaum yang mengatakan Allah punya anak. Selamat ya. Malah ngucapin selamat. Innal, selamat masuk neraka sih boleh. Selamat dilaknat Allah boleh. La ilaha illa ainal iman. Itulah a'immatud dhalal, itu yang paling Nabi takutkan. Innama akhafu ala ummati, kata Nabi, yang paling aku takutkan di tengah umatku munculnya a'immatud dhalal. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Hasad. Ikhwan, walan tarda, tidak akan pernah ridha. Makanya wallah, ayol ikhwah, ya, apa yang mereka lisankan dari kebaikan-kebaikan dusta, Allah yang lebih tahu isi hati mereka. Mereka itu hasad. Ya, lantardo, maka kita pun jangan sampai ikhwan punya sifat hasad, itu sifat Yahudi. Satu. Yang kedua sifat bakhil. Ini sifat Yahudi, meregehese. Pelit, medit. Insyaallah. Ya.
Allah katakan surat An-Nisa ayat 30 36. Ya 36 37, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma anzalallah. Mereka adalah orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Maka al-bukhlu laisa sifat Allah, makanya Nabi berdundung dari sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl. Karena bukhl ini sifat Yahudi. Bakhil, mereka ya. Subhanallah. Kalau diminta sumbangan untuk dakwah susah. Untuk bangun masjid susah. Ya. Tapi kalau pas bangun kuburan ramai, Pak. Karena tasyabuh. Ya. Coba. Kalau jutaan kuburan itu, katakan satu kuburan 100.000 atau 500.000, dikali 1 juta saja sudah berapa? Bikin masjid berapa tuh? Benar? Ya. Tapi tasabuh bil Yahud, lihat, membuat bakhil. Apalagi kalau ada acara keselamatan setelah kematian. Itu tasabuh bil Hindus. Ya, kumpul-kumpul di rumah mayit, tasabuh bil Hindus. Berapa biaya keluar? Minimal 5 juta, Pak, 7 malam tuh. Betul? Minimal tuh, Pak, lebih kali. Utang sampai 12 juta tadi. Ya. Tapi kalau diminta untuk sedekah, untuk dakwah, bangun masjid, ya Allah, di pinggir jalan, Masjid As-Sairiyah pakai sair. Tahu Masjid As-Sairiyah enggak? Hah? As-Sairiyah pakai sair. Ya Allah, enggak jadi-jadi itu masjid, Pak. Tapi kalau selamatan 10 juta, 20 juta. Ya, makanya subhanallah yang bangun masjid dari Saudi, lihat dari Saudi nih. Karena Indonesia habis uangnya pakai selamatan. Itu di Pandeglang. Kata siapa, di Tangerang juga sama. Jangan nyalain Pandeglang, nggak boleh. Nah, di mana-mana Allahul Musta'an. Habis bangun masjid dari Saudi, malu dong, Mas. Ya, habis pakai tasyabuh, habis pakai bangunan masjid. Kemarin happy birthday itu Rasul. Lah iya. Happy birthday itu Isa. Masa kita enggak happy birthday itu Rasul? Tasyabuh bin Nasr, habis berapa coba? Antum kalau Pandeglang kemarin hari-hari 27 Rabiul 12 Rabiul Awal, muadat. Ada ontak-ontakan, kuda-kudaan di pinggir jalan. Allah, itu puluhan juta. Masjid di jalan minta tidak dikasih. Habis pakai tasyabuh. Musibah. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, bukhl, sifatul bukhl. Ini sifat Yahudi. Yang ketiga, ikhwan, di antara kebiasaan Yahudi ada muqabulil haq ma'a dalilil wadih. Orang Yahudi itu tidak mau menerima kebenaran. Padahal dalil sudah jelas, Pak. Kerasulan Muhammad itu, makanya yang di hatinya ada hidayah. Ketika melihat Muhammad seperti Abdullah bin Salam tatkala melihat Rasul langsung dia beriman. Karena Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi tuh, Pak, tajidunahu fit Taurati wal Injil. Kalian dapatkan sifat Muhammad dalam perjanjian baru dan lama. Taurat dan Injil. Mereka itu mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Subhanallah, gimana Pak anak antum, Pak? Ada tai lalat di pahanya aja tahu antum. Anak antum. Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu, mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi ya, mereka tidak mau menerima kebenaran. Tadi itu karena kekufuran dan kedengkian tadi. Maka sifat Yahudi menolak kebenaran. Bahkan mereka menyimpan, bahkan merubah kebenaran.
Awas hati-hati nih ikhwan. Ya, kalau sudah datang kebenaran maka seorang muslim wajib mengatakan sami'na. Orang Yahudi bilang apa? Sami'na wa asayna. Antum sami'na wa ata'na. Yahudi bilang sami'na wa asayna. Bahkan mereka tutupi kebenaran itu. Mereka campur adukan dengan kebatilan. Ya, maka siapa yang ngeyel, ngoyok, dan betapa banyak di hari ini. Ketika kita ajarkan, akhi, ziarah kubur itu bukan mau minta-minta. Udah selalu Wahabi, walau Wahabi. Pakai jimatu syirik. Oh, mulai ini dakwah Wahabi, mulai ini di Pandeglang nih. Pakai wafak tuh syirik. Ya, nyambat-nyambat. Yang sudah wafat itu syirik. Ya Allah, langsung aja. Dia katakan, ya kita jelaskan bid'ah dalam agama, ya Allah, langsung. Kalah dalil, golok keluar. Usir. Betul dari dulu itu, Pak. Bakar Ibrahim, kalah dalil kan? Kalah debat, bakar. Kalah debat, usir. Ya, timpukin. Caci, maki. Kalah, enggak punya argumen, enggak punya argumen. Makanya Rasulullah, ya, mereka tidak bisa membantah Rasul. Akhirnya bunuh Muhammad. Itu. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ada muqabulil haq, ini sifatul Yahudi wan Nasara. Ya, maka kewajiban antum atau kewajiban kita menerima kebenaran, tidak menolak kebenaran. Selanjutnya, di antara sifat atau perangai Yahudi, tahriful kalimah an mawadhi'ihi. Mereka merubah ayat-ayat Allah. Makanya Pak Bu Ikhwan, orang Yahudi dan Nasrani sekarang enggak punya kitab, abadan, enggak punya kitab. Enggak punya kitab. Makanya kitabnya itu kitab Matius. Ya, kitabnya Markus. Apalagi? Yohana. Emang itulah penulis-penulisnya. Si Yohana, si Matius, si Markus. Nah, itu cucunguk-cucunguknya. Guru besarnya namanya dulu Bulis. Bulis inilah cucunguk pertama. Yang merubah ayat-ayat Allah. Merubah ayat-ayat Allah. Ya, sehingga di hari ini wallahi tidak ada Injil yang asli dan tidak ada. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang yang suka merubah-rubah ayat Allah dan merubah pemahaman ayat Allah, maka mereka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Hanya saja barangkali ikhwan, dalam Islam ini sedikit sekali orang Islam yang berani merubah Al-Quran. Walaupun ada sebagian, seperti cucunguk Syiah, seperti Ahmadiyah, ya. Tapi secara umum mereka tidak rubah. Dari mulai Alif Lam Mim, Al-Fatihah sampai An-Nas. Namun di antara mereka merubah hadis-hadis Nabi. Dimasukkanlah hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan ini qala Rasul. Padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan. Ini sifat Yahudi, merubah ayat-ayat Allah. Atau ya yang lebih banyak lagi, ayatnya tidak dirubah, hadisnya tidak dirubah, tapi pemahamannya yang salah. Pemahaman yang dirubah, yang tidak benar. Dari pemahaman yang sudah lurus, dan tidak ada pemahaman yang sangat lurus di alam semesta ini dari kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah, kecuali pemahaman as-sahabatu wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ya, makanya subhanallah, bid'ah, munculnya syirik. Muslim syirik, Muslim bid'ah. Disebabkan tasyabuh bil Yahud, karena merubah pemahaman ayat-ayat Allah. Ya, makanya tidak ada jalan yang selamat, akhi. Ya, dari penyerupaan Yahudi di hari ini, kecuali kita kembali kepada pemahaman ayat-ayat Allah
dengan pemahaman yang benar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Makanya kata siapa? Ibnu Mas'ud, kalau mau tasabuh fatasabbahu bihim, maka bertasabuhlah dengan sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana mustannan, siapa yang mengikuti tuntunan, falyastanni biman qad mat, maka ikutilah tuntunan orang-orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin, yang aku maksud adalah ashabu Muhammad. Kenapa? Satu, di anna fa innahum abarun nasi quluban, mereka orang yang paling suci hatinya. Sahabat itu suci banget hatinya. Ya, wa a'makuhum ilman, mereka itu sangat dalam ilmunya. Wa aqalhum takallufan, dan mereka sangat sedikit sesatnya. Fatasabbahu bihim fa innahum ala hudan mustaqim, maka bertasabbuhlah dengan mereka karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Yang memberikan rekomendasi mereka Allah dan Rasulnya khairun nas, the best, manusia terbaik yang hidup di zamanku, qarni summa ladina, setelahnya sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Itulah manhajus salaf. Makanya ikhwan, wallahi siapa yang tidak mengikuti manhaj salaf pasti tasabuh. Pasti, mau tidak mau. Ima dia syirik, ima dia bid'ah, ima dia masuk ke firqah sesat. Partai-partai sesat. Ya. Kalau tidak ikut manhaj salaf pasti sesat, abadan. Manhaj, kita bukan kelompok ini, manhaj. Metode beragama kembali kepada pemahaman ya, akidah, ibadah, muamalah, dakwah, mengikuti cara orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Itu para sahabat. Lanjut, yang keberapa? Yang kelima. Bismillah. Di antara sifatul Yahud yang sangat dahsyat, dan itu sumber kekafiran mereka, al-gulu fis salihin. Gulu. Apa gulu? Naam. Ya, mujawazatul had, gulu, mengkultuskan, berlebihan, lebay. Berlebihan kepada orang-orang saleh. Akhirnya Isa dinobatkan menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Uzair, orang saleh Uzair itu Pak, di zaman Bani Israel, yang pernah ditidurkan 100 tahun oleh Allah. Akhirnya mereka katakan Uzair ibnullah. Ya. Dan seterusnya. Makanya ikhwan tadi Anda sebutkan Yohana, Matius, siapa lagi? Markus. Itu orang-orang soleh mereka itu. Ya, yang mereka ikuti. Gulu kepada orang-orang soleh akhirnya diangkat dan disifati kepada derajat dan sifat yang tidak seyogianya. Dan itu terjadi di tengah umat. Dan ini penyakit yang paling dahsyat. Makanya kata Nabi, iyakum wal gulu. Awas kalian jangan sampai gulu. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum. Sesungguhnya yang pertama, ya dahulu yang merusak agama sebelum kalian, orang sebelum kalian al-gulu. La tatruni. Awas ya. Jangan lebay sama aku. Jangan berlebihan sama aku. Kama atratin Nasara ibna Maryam. Sebagaimana Ibnu Maryam telah dikultuskan oleh Nasrani. Innama ana abdun, aku hamba biasa kayak kalian. Aku makan, aku minum, sakit. Beristri lebih dari satu. Kalau antum nggak berani. Sakit, terkena sihir, wafat. Manusia biasa. Tidak memiliki sifat ketuhanan, la yanfa wa la yadur. Tapi dia seorang Rasul yang wajib kita ikuti. Maka fakulu, cukuplah kau berkata-kata tentang aku, Abdullahi wa Rasul. Muhammad itu hamba dan Rasul. Makanya Abdullah bin Syikhir ketika datang kepada Rasul, dia mengatakan saking rindunya, senangnya, dia jauh. Dia dari tempat yang jauh, ketemu Rasul begitu senang, begitu Masya Allah. Langsung dia mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Sayyidana, wabna Sayyidina, ya khairana, wabna khairina. Kata Abdullah bin Syikhir, hai Tuhan kami, anak Tuhan kami, hai orang terbaik di antara kami, dan anak terbaik di antara Tuhan kami. Benar kan? Benar. Tapi kata Nabi, ya, kulu biqaulikum. Biasa-biasa aja lah.
Bahasa kita gitu. Biasa-biasa aja lah. Bahasa kita gitu. Ucapin aja yang biasa. Qulu biqaulikum au bi ba'di qaulikum Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Muhammad atau Abdullah atau Rasulullah. La yastajrimannakumus syaitan. Awas setan nanti narik kamu. Nabi Pak. Benar Nabi itu tuannya anak Adam. Dan dia anak terbaik dari kaum terbaik. Tapi Nabi tidak mau disanjung-sanjung begitu. Gimana kalau Nabi dengar begini? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirul waghali. Gubrak. Anta syamsun, kau matahari. Anta badrun, kau bulan. Anta nur, dan engkau cahaya di atas seluruh cahaya. Musibah. Gulu. Bahkan sampai kepada tawassul. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Musibah. Itu syirik orang yang terdahulu. Bertawassul dengan makhluk yang sudah wafat. Menjadikan makhluk yang sudah wafat sebagai perantara kepada Allah. Tawassalna terang-terangan. Kami bertawassul bismillah dengan nama Allah. Yes, boleh. Tapi lanjutnya wa bil hadi rasulillah. Dengan seorang pemberi petunjuk, dialah Rasulullah. Ini nggak boleh. Nggak tahu tuh Rasul kalau hidup sekarang gimana itu, dicopotin tuh speaker. Ya Rab, ya Rab, ya Rab bil Mustafa baligh maqasidana. Dengan perantaraan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. La ilaha illallah. Makanya Busiri dikafirkan dengan salawatannya. Dia katakan ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia Malik. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali ma'aludu bihi. Tidak ada kami tempat berlindung siwaka. Allahu Akbar, dengarkan. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada kami tempat berlindung siwaka, kecuali kepada engkau. Inda hululi hadisil amami, tatkala terjadi malapetaka yang melanda. Wa inna min judika dunya wa dharratiha, di antara kedermawananmu adanya dunia dan seisinya. Wa inna min ulumika ilmu lawhi wal qalami, dan di antara ilmumu semua ilmu yang di lauhil mahfuz dan dicatat oleh kolam. Kubrak Allah enggak kebagian. Semuanya buat Muhammad. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Rasulullah. Dikafirkan Busiri dengan salawatannya. Dan itu banyak kalau disebutin. Bahkan setiap salawat yang baru isinya tidak lepas dari gulu. Ya, maka itu sifat Yahudi gulu. Ya Allah, ya, bukan hanya pada Rasul, pada ulama. Ya, masya Allah, beli pecinya 60 juta kemarin baru mati. Tabrakan bawa motor waktu itu. Pecinya dilelang 60 juta, gulu. Ya, datangi kuburannya, datang ke Syekh Fulan, ke Wali Fulan. Bahkan yang masih hidup, pokoknya Syekh Fulan mau hitam mau putih Syekh Fulan gak akan salah. Waduh. Bahkan cium tangan pun gak selesai sebulan. Allah, sampai lecet tuh tangannya ciumin. Sibah, gulu. Ya, biasa-biasa ikhwan. Kita muliakan, kita hormati, tapi sesuai dengan porsinya. Dia makhluk. La yanfa'u wala yadhur. Yang keenam, ta'atul makhlukin, mentaati makhluk. Walaupun harus melampaui batasan Allah. Itu sifat Yahudi. Ya. Dalam sebuah ayat, ketika sebentar ya. Sebentar. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah katakan ittakhadu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar wa ruhban. Ahbar itu ulama mereka, ruhban ahli ibadah. Arbaban min dunillah, rabb selain Allah. Mereka jadikan ulama dan ahli ibadah di antara mereka kiai-kiai orang solehnya Tuhan. Adi bin Abi Hatim protes sama Nabi ketika dia mendengar ayat ini dan di hadis sholat di belakang Nabi. Rasul, aku kan pernah Yahudi, aku tahu dong Yahudi.
Masa kami dibilang telah menjadikan ulama dan ibadah sebagai Tuhan? Dalam surat At-Taubah tadi. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan ahbar, ulama, ruhban, ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Kami enggak pernah sujud sama mereka. Kami tidak pernah ruku sama mereka. Begitu kata Adi. Lalu ditanya oleh Nabi, alaisu, bukankah mereka itu yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian ikuti haramkan? Wa yuhilluna ma haramallah, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lalu kalian juga ikut halalkan? Ari eta mah cenah. Kalau gitu mah bener. Fatilka ibadatuhum, itulah gaya ibadah kalian kepada mereka. Taat mutlak, rek berem rek hidung. Mau hitam mau putih yang penting kiai saya. Walaupun yang mau hitam mau putih yang penting guru saya. Yang penting Ustadz Fakhrudin, haram. Yang penting Roja, haram. Lah. Yang penting A, yang B, Kiai Fulan, Syekh Fulan, mazhab Fulan. Lah. Tidak boleh, itu Yahudi itu. Ya. Maka kita ini, agama kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mentaati selain Allah dan Rasulnya ketika tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Maka mentaati makhluk di luar batasan Allah itu sifat Yahudi. Mereka begitu kultus kepada kiainya. Ta'assub, fanatisme kuat. Pokoknya aing merek sapei bae cenah. Hah? Mau sesat mau enggak sapei pokoknya. Udah ngomongnya juga salah, bukan Syafi'i, sapei cenah. Penting itu kiai saya masa salah. Nah, itu Yahudi, Pak. Yahudi, Pak. Tanpa cek and recheck dan tidak mau menerima kebenaran dari yang lain. Walaupun yang datang ayat-ayat Allah, kalau menyelisihi abah-abah mereka, kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, mazhab mereka, ulama mereka, maka dia tolak kebenaran. Maka itu Yahudi, karena disebut di antara sifat Yahudi taat mutlak kepada makhluk. Lanjut, yaitu rohbaniyah. Tahu rohbaniyah? Ada orang-orang yang memutuskan diri hanya sekedar untuk memutuskan diri dari dunia, dan dia mengebiri diri untuk betul-betul hanya ibadah, tapa, ya, dikir terus ke pasar enggak, cari duit enggak, nikah juga enggak. Betul. Makanya ada 3 orang datang kepada Nabi, aku tuh enggak akan nikah. Yang satu lagi, aku tuh enggak akan tidur malam. Yang satu lagi, aku tuh enggak akan buka puasa. Seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Rasul. Kata Rasulullah, kalian yang mengatakan ini dan itu, aku nih, kata Nabi. Adapun aku nikah, aku ibadah. Aku tidur, aku juga sholat malam. Aku kadang buka, aku puasa. Siapa yang tidak mengikuti, tidak suka faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan gaya hidupku, gaya ibadahku, maka ente bukan golongan aku. Maka memutuskan diri dari berhubungan dengan manusia, tapa aja di gunung, dikir gitu, ya, masya Allah, dari masjid ke masjid gitu, tinggalin istri, tinggalin anak. Nah, itu menjadi pendeta yang menghususkan, bahkan mereka dikebiri, tidak boleh kawin, gak boleh nikah, dikebiri. Walaupun pada kenyataannya banyak yang zina. Rohbaniyah, kata Allah, rohbaniyah ibtada'uha. Rohbaniyah yang memutuskan diri dari dunia, yang mereka bid'ahkan sampai biarawati mereka tidak boleh menikah. Itu rohbaniyah yang bid'ah, kata Allah, yang tidak pernah disyariatkan dalam agama Isa alaihi salatu wassalam. Ya, ada waktunya cari maisha, ada waktunya sholat malam, ada waktunya tidur, betul? Ada waktunya sholat, puasa, ada waktunya buka. Ya, ada waktunya membujang, ada waktunya nikah. Ya,
Bahkan di akhir zaman ini Masya Allah kesempatan nikah lebih banyak ya. Karena kata Nabi di antara tanda akhir zaman satu laki-laki banding 50 wanita. Jadi itu ngambil 4 aja masih banyak janda tuh akhir. Lanjut, jangan bahas itu, udah siang nih, pusing. Tapi paling enak siang tuh bahasnya poligami memang. Ini siang bahas tasabuh lagi, aduh berat ini. Ya. Lanjut, yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-8. Binaul masajid 'alal kubur. Membangun masjid, bangunan-bangunan di atas kuburan. Ah, ini sifat Yahudi, Pak. Ya. Apapun bentuk bangunan. Nabi melarang ngapur, wala la tujassisul kubur. Jangan ngapuri kuburan. Mewarnai hijau, kuning, putih enggak boleh. Ini bukan diwarnai pakai kapur, di keramik, Pak. Jadi hijau, jadi kuning, jadi biru, putih. La tujassisul kubur wala tabni 'alaiha, dan tidak boleh membangun apapun bangunan. Apalagi laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Baik masjid dibangun atau masjid yang dimaksud tempat ibadah. Menganggap doa di sana lebih khusyuk. Doa di sana lebih lebih mudah diijabah. Ya, di masjid gak pernah nangis, di sono nangis, Pak. Di masjid gak pernah sodako lewat aja tuh Pak keropak. Di sana ya Allah duit dilemparin. Di kuburan Sultan Hasanuddin sehari minimal 1 karung duit. Innalillah. Ya, di masjid keropak lancar Pak, gak ada rem. Di kuburan lempar uang. Allahu Akbar. Ya, berdoa, etikaf. Datang ke menjadikan Id. La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kau jadikan kuburanku Id, tempat yang berulang-ulang di saat yang sama, tiap malam Jumat, tiap Rabiul Awal, tiap Rajaban. Musibah. Nabi kita tidak melarang ziarah kubur. Tapi Nabi kita memerintahkan ziarah kubur untuk kita mengingat kematian dan untuk mendoakan, mengucapkan salam. Ini mah ziarah kubur bukan ingat mati, tapi nyari wangsit. Yang mau pilkada datang kuburan. Sampai di sebelah sono ada kuburan dadakan pas mau pilkada. Wallahi. Di daerah mana itu, Cigeli sana, saya dapat ujung kulon sana memang daerah sana muskilah. Yang daerah itu daerah luar biasa. Bukan santri kalau golok masih mempan. Itu daerah situ. Bukan santri kalau golok masih mempan, itu daerah sana. La haula wala quwata illa billah. Maka masyaallah muslimin ya Allah, datang ke kuburan bukan doa ingat mati, malah cari dunia. Mau cari cewek ke kuburan dulu. Ya, dulu ada porkas atau SDSB tahu, porkas. Masih ingat gak antum yang tua-tua tahu nih? Atau pernah ikut? Porkas SDSB, cari wangsit ya Allah di kuburan, Pak. Cari nomor untung. La ilaha illallah, ya. Nah, membangun bangunan ikhwan. Ya Allah, bahkan biaya membangun kuburan terkadang ya Allah, ya. Belum lagi kijing-kijing, daerah Jawa kijing ya Pak ya. La ilaha illallah, ya. Menulis tulisan diharamkan di atas kuburan, apapun tulisannya, ya. Lanjut. At-tadayyun bil musik. Ya, at-ta'abbud wa tadayyun bil musik. Beragama pakai musik. Beribadah pakai musik. Ya. Itulah gaya ibadah mereka, pakai musik, Pak. Gonjreng. Nah. Ya Allah, ler. La ilaha illallah.
pakai gendang, pakai tepukan, pakai kecrek. Ya Allah, musibah Yahudi, Nasara. Kata Imam Syafi'i, aku temukan zindik-zindik. Ya, di kota Mesir mereka melakukan takbir katanya. Takbir itu apa? Takbir itu mereka berzikir dan bersalawat sambil bergoyang dengan alat musik. Itu takbir. Di kota Mesir, kata Imam Syafi'i, aku temukan zindik-zindik, orang-orang sesat. Ya Allah, Pak. Ternyata itu dari Yahudi, Pak. Ya, mereka beragama, ya, beribadah. Sekarang dengan istilah nasyid lah, musik Islami lah, gambus lah. Bahkan sekarang ini lagi ramai apa nih? Sabian apa namanya? Saya dengar aja sih, nggak pernah. Apa katanya gitu? La ilaha illallah. Ya, musibah. Ya, itu Yahudi. Yang selanjutnya tadlilu kullu ta'ifatin li ukhra bi ghairi asas. Ya, terpecahnya umat dan saling menyesatkan di antara mereka. Yalah, sudah selesai. Ya, muncul Syiah, muncul. Nah, dulu ada Protestan, Katolik. Ya, bahkan ikhwan gereja, anak saat masuk ke belum lama ke Manado. Ya Allah, satu kampung gereja gede 5 meter, 20 meter gereja gede lagi, nggak ketemu masjid. Anak tanya, ini memang berapa masyarakat sini? Kok gede banget, banyak banget satu kampung? Dia bilang, ini Ustadz beda-beda aliran. Waduh, iya. Ternyata memang beda-beda aliran. Begitulah. Ya Pak, yang pertama kali muncul Yahudi terpecah. Yang kedua muncul Nasrani terpecah. Diikuti sama kaum kita. Bahkan lebih banyak lagi perpecahannya. Maka iftirakul ummah itu gurunya Yahudi dan Nasrani. Oleh karena kita ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang selamat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah dan berjamaah. Jamaah di atas sunnah dan di jamaah di atas satu pimpinan. Siapa pimpinan itu? Pimpinan itu setelah lunturnya khilafah, maka muncullah raja-raja, kata Nabi, muluk. Sampai hari ini muluk itu masih berlaku. Siapa muluk raja itu? Raja itu seseorang yang dikenal di satu teritorial. Dia pemimpin oleh keumuman rakyatnya. Maka presidenlah di negeri ini. Ya, oleh karena itu batalah manhajul bai'ah, manhaj bai'at. Saya kemarin 12 hari di Lampung ada acara, ya, cari masjid sunnah tuh susah banget di Lampung Selatan, ya. Pas alhamdulillah ada yang ngabar, Ustadz di sana tuh sholatnya di atas sunnah. Wah, senang kita. Jalan agak jauh gitu. Segitu sholat subuh. Ya, sholat subuh. Pas, masya Allah ya ini rapat, terus tidak ada kunut. Baguslah sunnah. Alhamdulillah. Masya Allah, dapat juga nih yang sunnah. Lalu setelah sholat saya penasaran, saya gitu, siapa yang kajian di sini sebenarnya? Mereka langsung jawab, kami ini jamaah khilafah. Waduh. Ternyata salah sasaran gitu. Sudah berbaik sangka, coba nggak nanya, ya selamat anak. Dari situ anak nggak sholat lagi, lebih baik di belakang ahli bid'ah. Ya. Maksudnya yang maaf, ya, yang keumuman masyarakat. Gitu. Ya, jamaah khilafah. Allah, saya bilang musibah ini. Terus kita duduk sebentar setelah salat. Jadi antum baiat. Ya, kami baiat. Nah, siapa imam antum? Fulan. Tinggalnya di Cilengsi, di Bogor. Saya bilang subhanallah, ana tuh khawatir antum sebagai firqah. Kenapa? Karena sebelum antum sudah ada yang dibaiat. NII muncul sebelum antum. Bahkan disenyalir sebelum kemerdekaan sudah membaiat imamnya. Sementara kata Nabi, kalau ada imam yang 2 dibaiat, yang terakhir yang dibunuh. Nabi bilang yang dibunuh yang mana ini?
Sampai anak dikuet-kuetin sama temen. Ustaz udah selesai aja, nanti aja. Ketakutan. Nah, firqah, ada jamaah khilafah, jamaah ini, ya Allah. Ya, maka itulah ikhwan sifatul Yahud, iftiraq. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah terbagi apa? Makna sunnah wal jamaah, jamaah di atas ilmu dan jamaah di bawah imam. Jamaah di atas ilmu, ma'ana alaihi wa ashabi. Ini kita nih lagi berjamaah di atas ilmu, di atas kesatuan ilmu, ma'ana alaihi, di atas ilmu yang datang dari Rasul, Al-Quran dan Sunnah wa ashabi, dan merujuk kepada para sahabat. Dan jamaah di atas satu imam yang masih sholat. Ya, imam yang masih sholat dan yang masih mengizinkan kita sholat. Ya, dan ijma setelah Daulah Abbasiyah luntur, ya, negeri terpecah menjadi raja-raja, maka setiap imam, setiap teritorial memiliki imam atau raja tersendiri. Dan itulah waliul amr yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taib, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Itulah macam-macam tasyabuh, Pak. Taib, dikit lagi ya. Selanjutnya ikhwan, perkara-perkara yang dilarang dalam bertasyabuh. Pertama ikhwan, tentu saja umurul akidah. Perkara akidah secara global, akidah. Jangan tasyabuh dalam urusan akidah. Ya. Yang kedua, ibadah. Makanya antum tidak boleh sholat pas matahari muncul, matahari tenggelam, atau matahari di atas. Karena disitulah waktu-waktunya ibadah penyembah matahari. Sunday. Hari Minggu, Sunday. Ya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Sunday kan? Nah, Sunday. Sunday. Apa artinya? Hari sun apa? Antum belajar sih. Baik, udah lupa Pak, udah lupa. Nah, hari matahari. Ini lagi nyembah matahari. Maka nggak boleh kita sholat di hari ketika muncul, ketika tenggelam, dan ketika di atas banget. Karena itulah kebiasaan orang-orang penyembah matahari dahulu. Nggak boleh ibadah. Ya, termasuk kita sahur. Ya, kata Nabi, ya, hendaknya kalian mengakhirkan sahur, menyegerakan buka. Jangan seperti Yahudi, wa khalif faslu ma baina sahurina wa sahuri ahlil kitab. Ya, perbedaan perbedaan antara siam kita dan siam ahlul kitab, aklatus sahur. Perbedaan antara puasa ada kita dan puasa ahli kitab, kita makan sahur. Ahli kitab gak ada makan sahur, Pak. Tidur itu mulai puasanya. Ya, termasuk menyegerakan buka. Termasuk kita puasa Muharram. Ada Muharram itu ada unsur Yahudinya. Puasa ketika tanggal 10 Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi Nabi katakan kita puasa tanggal 9-nya, selisih Yahudi. 9 dan 10-nya, jangan 10 saja. Maka ibadah jangan menyerupai Yahudi. A'yad, hari raya. Nah, ini besok nih. Kayak kemarin. Allah, Pak, di negeri kita kan banyak hari raya, Pak. Masya Allah, ini kalau dikumpulin ada 5 agama, berapa hari raya, Pak? Banyak libur kita ini makanya. Idul Fitri, Idul Adha, Rajaban, Maulidan, apa lagi? Nuzul Quran, Muharram, berapa itu? Isra Mi'raj, berapa itu? Semuanya, ya. Siapa yang suka mengadakan hari raya? Yahudi. Nabi ketika datang ke Madinah, Nabi dapatkan orang Yahudi punya hari raya. Kata Nabi, qad abdalakuma, telah kami rubah, telah kami gantikan hari raya kalian, telah kami gantikan dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, muncullah sekarang hari raya santri, hari raya ibu, hari raya listrik, hari raya apa lagi, Pak? Air ada gak? Hari raya bumi, semua berapa kali liburnya itu? PHBI, perayaan Hari Bid'ah Internasional. Belum lagi nanti Yahudi punya hari raya, Nasrani punya hari raya.
Dan memang yang gemar membuat hari raya adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, dan jangan mengikuti hari mereka. Ya, makanya ikhwan, muncullah Maulid Nabi. Ini tasabuh dengan hari raya mereka. Milad, ya, Maulid atau Natal. Ya, tapi ikhwan, hukmu at-tasyabuh, hukum tasyabuh. Maka para ulama mengatakan hukum tasabuh sesuai dengan amalan yang ditasabuhinya. Terkadang bisa sampai kufur. Ya. Seperti apa Pak kufur Pak? Ya tadi. Ya, contoh tasabuh dalam masalah gulu kepada orang-orang saleh. Menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah. Ini Pak, akidahnya kaum Nuh. Menyembelih untuk selain Allah, kufur. Berhukum dan ridho dengan hukum selain Allah. Afa hukmu man yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia ridho atau mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik. Atau Pak, orang ya Hindu punya akidah manunggaling Gusti Nun Agung, yaitu Allah di mana-mana bersama makhluknya. Ini kufur. Ya, akidah Ahlussunnah Allah di mana? Di atas. Ya, Allah di atas. Sehingga fitrah pun mengatakan ya Allah, ya Allah. Tangan ke atas, mata ke atas, hati semua ke atas. Yang aneh, mereka yang mengatakan Allah di mana-mana pas doa begini. Harus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahnya di mana-mana. Ya kan? Harusnya begitu kan? Tapi tetap mereka ya Allah gitu. Fitrah mereka mendustakan. Maka ini kufur. Maka tasabuh ada yang kufur. Yang kedua, tasabuh fisq. Fasik. Contoh, laki-laki memakai emas. Ini Yahudi dan Nasrani. Antum ikuti fasik. Jilbab. Wanita tidak berjilbab. Tidak menutup aurat dengan sempurna. Ya. Dari kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruhnya aurat ketika dibuka. Fasik. Wanita fasik. Musik. Bentuk apapun. Ya, kecuali dub saja. Dub yang murni itu pun dikala walimah dan itu pun sesama wanita, lain laki. Bukan laki-laki. Ya. Taib musik, janggut, halqul liha. Semoga ikhwan tidak ada aib hari ini, enggak ada masalah hari ini. Tapi setelah hari ini sudah tahu hukumnya, sudah jangan. Itu fasik. Fisq. Ya, makan dan minum berdiri. Ya, ini standing party. Masya Allah, masuk ke gedung semuanya ternyata Muslim disambut dengan ceger. Apa? Musik. Pas makan semuanya berdiri, campur laki-laki perempuan. La ilaha illallah. Ternyata yang nikahnya si Ahmad sama si Aisyah. Yang nikahnya si Ahmad sama si Aisyah. Ya Allah, organ tunggal, orkes, ya rock and roll. La ilaha illallah, makan berdiri, campur baur, Yahudi. Fisik. Ya. Dan lain sebagainya, kefasikan. Ya. Ada tasabuh makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Contohnya dasi, Pak. Dasi. Bahasa Arabnya karafita. Kenapa Ustaz dasi? Dasi itu ikhwan, apakah menaungi antum ketika hujan? Itu pakaian apa tuh? Ketika hujan naungi antum? Ketika panas apakah melindungi antum? Yang pasti nyekek antum. Dasi itu ada ceritanya. Dulu ketika perang salib,
seluruh pasukan wajib menggunakan salib. Salib. Ketika mereka kalah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika kalah, syiar salib mereka tidak mau dirubah. Tapi kalau bawa salib kayu dan sebagainya, keberatan. Oleh karena itu, ya, setelah itu mereka gantikan dengan kain, di awal dulu masih berupa salib. Selanjutnya berupa kupu-kupu. Maka sekarang berupa dasi. Makanya sebagian orang mengatakan makruh pakai dasi. Walaupun sudah merupakan keumuman kaum muslimin, tapi karena ada ceritanya. Syiar dahulu di antara syiar Islam. Ya, makanya kalau bisa tidak, alhamdulillah, itu makruh. Ada tasabuh yang mubah, boleh. Oi, Yahudi pakai HP enggak? Antum berarti tasabuh sama Yahudi. Yahudi pakai Toyota. Antum juga pakai Toyota. Ya, pakai celana lepis. Sebagian antum pakai celana lepis. Ya, yang bukan kekhususan mereka dan sudah menjadi keumuman manusia, itu boleh, bukan kekhususan mereka. Adapun antum misalkan pakai baju kuning diselendangkan kemana-mana, ditambah kepala dibotakin, kayak siapa? Itu baju kekhususan, nggak boleh. Atau pecinya peci sorabi atas nempel di sini. Tahu sorabi enggak? Nah itu Paulus tuh pakai sorabi di sini. Pakai lempok di sini. Si blekok itu pakai lempok di sini. Iya. Paulus tahu pecinya, sorabi aja sini nempel. Atau gaya jilbabnya biarawati yang enggak jelas jilbabnya. Itu pakaian kekhususan, enggak boleh. Ya. Adapun antum ya sudah, mereka juga pakai baju kayak gini. Mereka juga pakai kacamata. Ya, kacamata itu pertamanya dari Eropa, Pak. Ya pakai HP, ya pakai pengeras suara dan sebagainya, maka itu mubah. Walaupun ada keserupaan kita dengan mereka, tapi kesamaan. Satu lagi saja pembahasan. Sabar apa? Satu lagi pembahasan, ikhwan, macam-macam kekufuran yang haram untuk kita tasabuhi. Anwa'ul kufar. Macam-macam kafir yang wajib kita haram untuk tasabuh. Yang wajib kita jauh dari mereka. Satu, secara umum seluruh orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani. Seluruh orang kafir, semua manusia di luar Islam, tidak boleh. Yang kedua, al-musyrikun, orang musyrik, Hindunya, Budanya. Yang ketiga, ahlul kitab, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kayak tadi ya, bangun masjid, musik, wanitanya tabarruj, ya, happy birthday. Tadi itu ulang tahun, bukan dari Islam. Allah tiup lilin, bukan dari Islam. Tasyabuh. Yang keempat, majusi, penyembah api di Gunung Olimpik. Makanya mereka mengadakan olahraga bola itu memang dari dahulu mereka adakan di Gunung Olimpik, berkumpul untuk selain menyembah dewa api juga mereka berolahraga. Jadi bola itu memang dari dulu. Tapi sekarang bola itu bukan penyembahannya, Pak, olahraganya. Makanya boleh. Walaupun jangan sampai menghabiskan waktu kita. Ya. Naam, adapun bawa obornya, itu memang penyembahannya. Ya, sekarang ini Idul Adha saja bawa obor, Pak. Musibah. Dulu kita pramuka api unggun, Allah. Walaupun mereka bilang untuk menghangatkan, tidak.
ada ceritanya dahulu. Mereka mengelilingi api. Waliyadzubillah. Yang keberapa? Yang kelima, Persia dan Romawi. Di antara Pak tasabuh dengan Persia dan Romawi, Nabi pernah melarang sahabat, Nabi pernah sholat duduk, sahabat pada berdiri. Maka Nabi melarang mereka, kata Nabi, janganlah kalian seperti orang Persia dan Romawi yang mereka berdiri ketika rajanya datang. Makanya ada sebuah hadis, man ahabba an yatamassalu rijalan qiyaman falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang senang kalau dia dihormati orang-orang pada berdiri, ya, ketika dia datang, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Antum nggak berdiri antum? Anak datang antum nggak berdiri? Nah, itu majus. Persia Romawi itu. Persia Romawi itu. Adapun antum datang, ya, orang-orang tanpa diminta berdiri, antum pun nggak ada nggak berdiri pun nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin dihormati dengan semuanya berdiri, kalau tidak maka diturunkan golongannya, gitu, atau dipecat gitu, nggak berdiri, nggak menghormati, maka itu gayanya Persia dan Romawi. Yang selanjutnya ikhwan, yang tidak boleh diikuti ajam, orang-orang ajam. Makanya budaya-budaya ajam itu selain Arab. Ya, budaya-budaya ajam yang menyelisih syariat, hendaknya kita tinggalkan. Ya kayak itu, maaf, tahlilan, budaya ajam Pak, nggak ada dalam Arab Pak. Itu kan adanya di Hindu, di Buddha, orang-orang ajam Pak. Ya, tapak itu orang-orang ajam Pak. Ya, budaya-budaya ajam. Kemudian yang ketujuh, jahiliyah. Jahiliyah, berbangga-bangga dengan kaum. Hei, nih Bantani, ente apa? Anak di Bantani nih. Bangga dengan kaum. Itu jahiliyah. At-tasabuh yang selanjutnya, tasabuh bisyayatin, syaitan. Iyalah, menyerupai setan. Ya, makanya usahakan Pak, kalau bisa usahakan siang itu tidur sebentar. Setan tuh nggak pernah tidur siang. Ini kita dikena juga nih hari ini. Kilu fa inna syaitana la taqilu. Tidurlah siang sebentar, setan nggak pernah tidur siang. Ya, makan pakai tangan kiri, setan tuh makan pakai tangan kiri. Ya, makan minum setan pakai tangan kiri. Dan yang terakhir, Badawi, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, dulu namanya Badui. Ya, pedalaman. Wallahu taala alam, ma'asyiral muslimin. Ya, itulah barangkali yang bisa disampaikan di siang hari ini. Mohon maaf ya bila ada hal yang kurang berkenan. Ya, subhanallah, kita mempelajari bab tasabuh ini darurat, penting. Apalagi di hari-hari ini. Besok malam apa nanti malam? Besok malam ya. Besok malam. Nah, waliyadzubillah. Ya, sekali lagi, lihat lihat kembang api mercusuar saja haram. Maksudnya senang, senyum. Ainal iman, apalagi bakar lele. Sengaja jam 12 malam. Ada lagi yang lebay. Hari ini telepon sama Ustadz, boleh nggak kami ngadakan tabligh akbar malam itu? Untuk nandingi. Saya bilang ente bodoh hina banget. Masa golok mau nandingi jarum? Saya bilang. Kita ini golok, mereka itu jarum. Kita ini bom, mereka itu cuma petasan. Ya, ngapain ditandingi segala? Biar saja mereka di atas kesesatannya. Ya, diikuti, jangan ditandingi juga, jangan. Ngapain sibuk-sibuk sama mereka? Yang mau, ya ingatkan umat masyarakat. Ya, di malam itu sunyi, sepi, tidak ada tidur. Wallahi ikhwan, tidur lebih berpahala daripada tahajud malam itu, muhasabah, nangis bareng. Tahajud bareng. Pas jam 12 malam semua nangis. Ya, na'udzubillah. Maka ini adalah ya sesuatu tidak ada ya sunnah untuk menghidupkan malam itu. Membuat ormas Islam NU Muhammadiyah al-Irsyad, wallahu alam. Ikhwan,
Yang kita khawatirkan adalah ya adanya ormas-ormas ini, ya pengumpulan massa yang wala dan baroknya kepada ormasnya. NTNU ya, berarti bukan golongan ana dong, ana Muhammadiyah. Waduh, seakan-akan ada perbedaan agama, dan itu yang sudah terjadi di hari ini. Ya, mengerup massa, membawa massa, ya akhirnya sudah bertahazzub, ya berfirqah. Ini yang dikhawatirkan. Sudahlah, ya kita ini, ya adapun sebagai fasilitas saja untuk berdakwah, adanya pesantren namanya Riyadus Shalihin, ya adanya yayasan namanya A, B, fasilitas. Ya kan, organisasi secara umum boleh-boleh saja. Tapi masalahnya sekarang yang terjadi, organisasi sudah membawa sebuah pemahaman yang wala dan baroknya, baik secara akidah, pemahaman kepada organisasinya. Ente Muhammadiyah, ente NU, beda dong kita katanya. Ente kunut, anak enggak kunut. Jadi itu organisasi yang sudah berpemahaman agama. Seakan-akan kalau MD itu sesat, Muhammadiyah atau dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Kalau seseorang pinjam alat musik karena terpaksa mengikuti kegiatan sholat, kalau alat musik itu tidak dikembalikan dan dihancurkan, apakah berdosa? Tidak dikembalikan dan dihancurkan tidak berdosa. Hanya saja masalahnya nanti berurusan sama polisi. Lebih baik antum tidak minjam, tidak dan jangan berhubungan dengan alat musik. Baik secara langsung antum pinjam gitar atau tidak langsung dengerin musik dari HP, dari flash disk, haram. Pak, denger musik itu terbagi dua. Ada denger musik kedengeran, ada denger musik mendengarkan. Yang haram yang mana? Kita ini ikhwan, ya Allah, nggak mungkin aku sulit nih hidup di Indonesia tanpa mendengar musik. Kedengeran musik, antum masuk ke Giant musik, masuk ke Alfamaret musik, kedengeran. Astagfirullah. Tapi masalahnya yang satu ini, alhamdulillah. Itu mendengarkan namanya, menikmati, sama kayak lihat cewek. Ya, kelihatan atau kelihatan, aduh astagfirullah. Tapi sengaja melihat, menikmati, masya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Luar biasa katanya, nikmat Allah. Ya. Bolehkah menghafal Quran dan hadis dengan menggunakan gerakan tangan untuk mudahkan hafalan? Wallahu alam. Ya. Metode bila tidak menyelisih Quran dan Sunnah dan tidak dijadikan sebuah satu tuntunan, insya Allah tidak apa-apa kalau sekedar metode. Ya. Tapi kalau diyakini itu sebuah tuntunan maka tidak boleh. Pasang kaligrafi di rumah, apa kata sabu? Wallahu alam. Ikhwan, ada larangan kita menghiasi Al-Quran. Berhias dengan Al-Quran itu ada larangan. Ya. Idza zakhratum masahifakum. Apa namanya? Idza tabahaitum masajidakum wa zakhratum masahifakum. Kalau kalian sudah berbangga-bangga dengan masjid kalian dan kalian sudah hiasi mushaf kalian, fadammaru alaikum, tunggu tanggal kerusakannya. Itulah yang terjadi sekarang. Masya Allah, perlombaan terhadap Quran yang didahulukan khususnya di negeri kita keseniannya. Seni apa? Seni melantunkan, melengkang-lengking, Pak. Yang membacakannya tilawahnya wanita. Kemudian hakimnya laki-laki cantik lagi yang tilawah. Itu menang pasti yang cantik, Pak. Seni bacaannya, seni tulisannya, ya. Tapi naudzubillah tuntunannya tidak diperhatikan. Ya, maka wallahu alam, ya kita tidak merekomendasi
ya menjadikan Quran sebagai hiasan. Quran bukan hiasan. Quran diturunkan untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk dibuat ruqyah dan lain sebagainya. Ustadz, ana seorang akhwat yang sedang berta'aruf. Pertanyaan ana, bagaimana cara mengetahui kaidah ikhwan itu lurus dan bagaimana cara mengetahui ikhwan bertanggung jawab. Nah, ta'aruf ya tentu saja ini sebuah sunnah ya, ketika antum mau menikah atau menikah lagi gitu ya. maka perlu ta'aruf ya. Kenali tentu saja yang paling utama agama, akidah dan ibadah serta akhlaknya, itu yang paling utama. Karena nikah itu atau rumah tangga sakinah dan mawadah itu bukan karena dia punya kedudukan, harta atau kecantikan. Ya, sakinah, mawadah dan rahmah itu ada di bawah agama, akidah, ibadah dan akhlak. Ya, artis itu kurang apa cantiknya, kurang apa kayaknya. Tapi semua begitu banyak cerita. Baru kemarin Pak mereka ngadakan walimah, esoknya sudah saling ya adukan perkaranya ke pengadilan. Ya, bahkan menjadi kisah seputar iblis gitu ya. Enak. Ribut, padahal cantik, kurang apa cantiknya? Kurang apa kayaknya, tenarnya? Itu tidak membuat mereka sakinah. Ya. Maka perlu memang cek and recheck. Caranya gimana? Sederhana. Pertama, barangkali masing-masing memberikan biodata masing-masing. Ya. Yang kedua, bertanya kepada orang terdekatnya, gimana sih si fulan, siapa temannya, di mana ngajinya. Yang ketiga, boleh Anda mengutus seseorang. Kalau Anda ingin mengetahui si fulanah itu siapa, utuslah adik wanita Anda ke sana. Bagaimana keteknya, bau apa enggak, hitam apa putih kan gitu, pendek apa semampai, semeter enggak sampai, dan lain sebagainya. Boleh mengutus seseorang. Adapun komunikasi rutin, intens antara calon laki-laki dan wanita maka diharamkan, tidak boleh. Mohon maaf ikhwan, ana cukup ya sampai sini. Afwan bila ada hal yang kurang berkenan ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah menerima amal saleh kita di hari ini. Semoga kita diberikan keikhlasan. Semoga ini mengangkat derajat kita, menambahkan ilmu kita yang manfaat, dan semoga Allah menghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Muhammad subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.